Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru fihi ma tadakkar wa ja'akumun nadhir fadhuku fama lidzalimina min nasir innallaha alimul ghaibi wasyahada innallaha alimul ghaibi samawati wal ardh innahu alimun bidzatis sudur. Timun anak. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi kang ahallana. Jadi ayat ini sambungkan dina ayat 34 wa qala alhamdulillahilladzi adhaba annal hazana inna rabbana laghafurur syakur. Alladzi utawi kang ahallana kang wis ngidini sopo ladi nak maring kita darul muqamati ing negeri kelanggengan ay al iqamati tegese manggon ming fadlihi saking karuniane Allah. La yamassuna orang gepok orang ngrasakaken ing kita pihak ing dalam darul maqamah apa nasobun rasa capek ta'abun tegese rasa capek. Wala yamassuna lan ora ngerasa ni ing merasa akan ngerosok akan no ing kita pihak ing dalam darul muqamah apa lu'ubun luwe ai yaun tegese rasa luwe minat ta'abi saking akibat capek. Li adami taklipi karena orang nana pemerdihan pihak ing dalam darul muqamah. Wa dzikrusani utawi nutur kang kaping pindho iku atabi udadi tabi lil awali maring kang awal litasrihin karena jelasaken litasrihi karena jelasaken binabyihi kelawan nabine awal kelawan nabine taklib dinabi karena nabine taklib karena orang nanakne taklib ya pemaksaan. Walladzina kafaru lahum naru jahannam la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha. Walladzina utai wong akeh kafaru kang kafir sapa alladzina lahum iku tetep kedue alladzina naru jahannam utawi neraka jahannam la yuqda kang ora den pungkasi apa naru jahannam alaihim ingatase alladzina bil mauti kalon mati payamutu maka pada terputus sopo alladzina ayastarihu tegese beristirahat sopo alladzina wala yukhaffafu lan ora den entengeken opo anhum alladzina min adabiha saking adabe neraka saking adabe naru jahannam torpata ainin sekedepan mata kadalika iku kaya mengkono wis kliwat jadi walladzina kafaru lahum naru jahannam kama kaya perkara jajaina kang wis ngewales sapa ingsun hum ing alladzina najzi ngewales sapa ingsun kulla kafurin ing saben-saben kekupuran
ay kafirun utawi lapad kafirun bi kelawan ya wan nuni lan nun. Jadi najji yaji. Najji ngawales sapa ingsun kula kafurin ing saben-saben kekuburan. Ay kafirin tegese saben-saben wong kafir bil ya'i utawi lapad najji bil ya'i kelawan ya. Yaji berarti fa'ilna Allah, subjeknya Allah. Wan nuni lan nun najji berarti fa'ilna nahnu. Itu nahnu ya kita, aku ya ke Allah juga. Al-mabtuhat dikarenakan patahkan makasri za'i serta kasrohe za wanusiba landa nasabakan opok lapad kul. Jadi najzi kulla kafurin gitu. Wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal solihan. Wahum utawi alladina, jadi alladina kafaru iku yastarikhuna pada melas-melasi sopo alladina piha ing dalam naru jahannam. Ayastagisuna tegese pada melas-melasi sopo alladina bisiddatin kelawan banget melase. Wa awilin dan banget sengsarane yakuluna hade pada ngucap sopo alladina rabbana akhrijna na'mal solihan ghairul ladzi kunna na'mal. Rabbana itu pangeran ingsun. Akhrijna mugi ngeluaraken metuaken ngetoaken sapa panjenengan Allah nak maring kita minha saking neraka jahanam. Na'mal maka bakal ngamal. Na'mal bakal ngamal sapa kita solihan ing amal soleh ghairul ladzi ing dalem liyane amal kunna kang ono sapa kita iku na'malu ngamal payuqalu maka den ucapaken lahum maring alladzina kafaru awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara. Awalam nu'ammir anata orang rame akan sapa ingsun, orang ngumumaken sapa ingsun kum ing sira ma ing apa waktan ing dalam siji waktu yatadzakkaru kang nuturi kang mituturi pihi sapa kang mituturi pihi ing dalem man sapa man wong tadzakkara kang paringi pintinutur sapa tadzakkara kang paringi tinutur sapa man waja'akum nadir waja'a lan wis teka sapa man kum ing sira waja'a lan tekakum ing sira apa sapa an-nadiru wong sapa an-nadiru wong kang memperingati ar-rasul tegese rasul. Pama ajibtum pama maka hale kaya apa ora ajibtum ora nyumbadani sapa sira kabeh paduku maka rasaaken sapa sira kabeh pama lizolimina min nasir pama lizolim maka orang pama lizolimin maka oranana iku tetep ing maka oranana iku tetep maring piro-piro wong kang dolim al kafirina tegese wong kafir opo min nasirin wong kang nulungi. Kena batu minna di dia min zaidah sebab eueuh pi mubtadaana. Yadpa'u kang iso nyegah sopo man al adaba ing adab anhum saking alladzina. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ard.
innahu alimun bidzatis sudur. Innallaha taman satun Gusti Allah iku alimu ghaibis samawati, dat kang ngerti goibe piro-piro langit wal ardi lan bumi. Innahu tamsunallahu iku alimun dat kang mauninga bidati sudur, bidati sudur kelawan opo wae kang ono ing dalem dodo dada, bima kelawan perkara pil kulubi kang tetep ing dalem ati, piro-piro ati. Pa'alimahu maka ngerteni sopo robhu ing ma bisudur biguirihi kelawan liyane Rab. Ula bin nadiri ila halin nas. Ula iku leuwih utama atau leuwih awal bin nadri kelawan ningali ila halin nasi maring tikake manusia. Bima pi kulubi fa'alimahu bi ghairihi ula. Bin nadri kelawan ningali ila halin nasi maring tingkahe manusia. Iki enok. Surga. Surga ieu bahasa naon nok? Oh, surjannah bahasa Arab. Surga. Bil. Ngadenge bil kata-kata surga. Hah? Eta surga eta bahasa naon bil? Indonesia. Bahasa Indonesia. Eta maknana naon tong eta tong surga ieu? Jadi maksudna aya kata surga eta maksudna naon tong? Hadian. Ya. Ulah pin aya naon tong? Sesuatu anu sangat menyenangkan. Eta surga. Hayangna ka surga bil? Hah? Temenan tante. Indung sia sing dah geus dibeuntakeun digiyah-giyahkeun. Kurang ngajabrug. Nah, terus kebalikanna surga naon hadian? Neraka. Naon neraka sih? Tempat yang tidak mengasihkan. Oh, tidak tempat yang tidak mengasihkan bisa bae biasa-biasa bae. Jadi tempat yang menyengsarakan. Satu tempat yang menyengsarakan orang yang berada di dalamnya. Nah, gambaran surga dan neraka itu jadi karena sulitna tidak adanya kosakata anu menggambarkan surga. Maka surga itu digambarkan dengan kebun dalam Quran, yaitu jannah. Itu sebab di kebun itu orang biasanya seneng. Kebunna hade, caina curcor, cainya banyak, curcor, ada telaganya, terus ada ikannya, ada ikan wader. Itu menyenangkan. Tapi kieu. Jadi ungkapan surga itu jadi sesuatu yang benar-benar nyaman. Nah, nyaman seseorang itu kenapa bisa nyaman? Ayo Yin. Menurut kamu kenapa seorang itu bisa nyaman? Karena tidak ada yang menyisakan. Karena tidak ada Yang menyisakan. Karena tidak menyiksa. Karena tidak ada yang menyiksa. Yang menyiksa itu apa sih sebenarnya? Coba bentuk penyiksaan itu apa? Yang tidak menyenangkan. Bentuk penyiksaan itu apa? Itu bentuk penyiksaan itu apa? Ya, bentuk penyiksaan itu seseorang menjadi tidak nyaman. Tidak nyaman itu bisa ada pengaruh dari luar, bisa pengaruh dari dalam. Pengaruh dari luar, misalkan ke ngenahan ujur, Bil.
Anu ngeleketek. Eta kan geus mengganggu karena kenyamanan. Atawa keur gelajur ke leumpang. Juk-juk solok make payung. Dilokotek pakai payung. Itu geus bentuk gangguan. Atawa itu kan bersifatnya fisik. Atawa bersifat anu lain fisik. Bersifat anu lain fisik itu ya intimidasi. Aya intimidasi. Awas si Habil lamun liwat ka dieu lamun teu pramukaan Hukum tangtungkeun. dihukum nyegel ceuli. Nyegel ceuli. Nah itu bentuk penekanan sifatnya psikologis. Naon psikologis itu? Bersifat kejiwaan, bukan bersifat fisik. Bersifat kejiwaan. Nah itu yang menyebabkan tidak nyaman. Atau yang itu satu penyiksaan yang dari faktor ekstrinsik, faktor dari luar. Udang. Bisa udang. Itu yang dari faktor dari faktor intrinsik, dari faktor awal. Satu, ada rasa marah, rasa dendam, rasa berjelek sangka. Rasa-rasa itulah yang menyiksa manusia, yang menyiksa hidup, yang menyebabkan hidup itu tidak nyaman. Nah, bagaimana menetralisir semuanya agar rasa penekanan dari dalam yang sifatnya psikologis, kejiwaan, atau yang dari luar yang sifatnya psikologis sudah tidak ada lagi. Yaitu apa? Jadi hanya satu jalan, yaitu ketika menjadikan suatu peristiwa itu sebagai bahan untuk bertasbih kepada Allah, sebagai bahan untuk memuji Allah. Nanti Nabil, ya sebagai bahan untuk memuji Allah. Itu kalau semuanya dijadikan sebagai bahan, sebagai infrastruktur untuk memuji Allah, itu hidup itu akan nyaman. Maka gambaran surga anu dibayangkan ku urang ieu nanti di akhirat, itu jangan dibayangi sebagai bentuk fisik kesenangan, sebagai bentuk fisik untuk memuaskan nafsu waduk. Wah, yang masuk di surga cenerek. Spaghetti bahayanya tuh. Surga dibayangkan ku waduk, ke si waduk. Itu maka di gambaran surga adu diungkapkan dina beberapa ayat dina Al-Qur'an itu sebagai satu tempat yang di tempat itu mereka nyaman. Nyamannya karena apa? Karena selalu memuji Allah. Jadi ungkapan alhamdulillahilladzi adhaba annal hazana inna rabbana laghafurun syakur. Dia selalu mengucapkan muji Allah. Segala puji bagi Allah. Ya karena apa? Ya karena yang dijadikan titik pandang di dalam hidupnya itu kembali kepada Allah. Pasrah kepada Allah, kembali kepada Allah, rindu kepada Allah. Jadi terusan dari doa
anu diungkapkeun dina ayat 34. Jadi alhamdulillahilladzi adhaba annal hazana inna rabbana laghafurun syakur alladzi ahallana darul muqamah, yaitu Allah lah. Yaitu Allah lah yang telah menempatkan kami di suatu tempat yang di tempat itu penuh dengan karunia Allah. Jadi penuh dengan karunia Allah. Jadi tadi Bapak tengah bayangkan pas surga itu ke di surga aya rujak bonteng, aya pepecak terong, aya kalapana ngagodog. Jadi geus teu dibayangkeun seperti itu. Jadi geus teu dibayangkeun di surga ieu ke penuh buah anggurna, geus lain buah anggur anu onyam. Geus teu kitu. Jadi surga itu suatu tempat yang di tempat itu orang itu nyaman karena di sana itu sudah tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi suudzon, tidak ada lagi ghibah. Jadi ya tuh udah nu ngadengekeun. Allahu akbar. Ada. Dicuak mama tanahku. Gerak acak-acak dicuak. Aku pentol korek. Eta lamun hayang waras tunduna nyelesi abil. Dimulai buuk sampai kateo. Jeleukeun. Sampai dibayangkeun dihukum ku Pak Caslim. Iya. Gitu. Yang di dalamnya itu penuh dengan karunia Allah. Jadi la yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lu'ub. Yang tidak akan terkenai orang-orang yang ada di surga itu dengan rasa capek. Yang ada senang memuji, senang dengan memuji. Dan juga akibat tidak capek. Lamun orang akibat dari capek itu kan paregel, tunduh, terus bawaan sarewat baik, tidak ada. Ya karena apa? Semua kehidupan itu dijalani dengan senang. Senang karena apa? Karena bisa memuji Allah. Jadi dengan cara inilah kehidupan itu nyaman. Makanya yang namanya surga itu tidak usah nunggu nanti setelah mati. Kesuwean. Jadi mulailah berlatih hidup di surga dari sekarang itu dengan memperkaya, memuji Allah dengan menjadikan Allah itu sebagai titik kebahagiaan, titik pengbalikan, dan sebagai titik kita beribadah, berorientasi dalam hidup. Engke ageus ka surga mah engke kieu. Nyetu cilok Arab bae ka di ieu. Make daging onta. Yeuna minum kopina kopi Arab. Jeung macam-macam. Jadi makana jadi untuk menjadikan hidup itu sebagai taman surga, tidak usah nunggu nanti. Hilangkan sifat dendam, hilangkan sifat suudzon, hilangkan ghibah, dan hilangkan rasa-rasa yang menyebabkan terhalangnya memuji Allah. Itu sudah surgawi bener hidup itu. Makanya para kiai anu istiqomah ayem tuh malah ripuh nak para ulama ieu ripuh dioyok-oyok duit. Gila teu butuh duit ngoyok wae.
Wong cerita Kiai di itu anu di Ciamis. Jadi eta kiai pagaweana ngawulang bae. Cenah ngawulang bae. Sampai-sampai jadi teu aya persiapan jang makan pesukan ge. Tapi geus nyaman hirupna kitu. Tetep Gusti Allah mere makan pas waktu makan ya tetap dengan cara apa dengan cara apa ya kita tidak ngerti ya Allah memberikan makanan. Waktu dia gratis yang kahaji gitu ya, sangkin karena dengan dia itu sudah nyaman dengan kehidupan ya, karena di dalamnya dihiasi dengan pujian pada Allah. Maka ya tentrem. Maka sebagai orang anu aktivitasnya lain seperti ulama seperti itu, ya bekerja nyuntik sapi, ngobatan meong, itu sebagai bahan untuk memuji Allah. Nyel sapi ya Allah. Ya Allah, ya Allah, alangkah bahagianya aku ini ditakdirkan sebagai dokter hewan. Bisa menolong makhlukmu ini. Ya Allah, alangkah bahagianya aku dengan takdir ini. Aku bisa berbuat baik kepada salah satu dari makhlukmu yang membutuhkan perawatan. Tapi itu dilaksanakan dengan bahan mujal. Tapi lamun geus dong ya. Itu waras-waras si aya meong ya. Disuntik ku ieu lain disuntik ku. Gila-gila teh. Itu geus menyulut api neraka di dirina. Geus menyulut api neraka sehingga dada itu menjadi sempit karena aya meong menjadi geus teu betah. Karena meong sakit menjadi penghambat. Itu menyulut api neraka di dalam jiwanya. Jadi la yamassuna fiha nasabun wala yamassuna fiha lu'ub. Ayeuna sok kumaha capekna jalma anu poli sampai jam 12 mah. Sebenarnya itu capek. Wong keluar tenaga, keluar energi. Tapi karena dijalankan dengan senang, dijalankan dengan nyaman. Tapi dia tidak terlihat capek. Ya karena apa? Karena rasa senang itu mengalahkan rasa-rasa yang lain. Termasuk rasa sawo mateng, rasa pedas, rasa pahit terkalahkan oleh rasa senang. Logikanya kan tiisuk main poli sampai jam 12 peuting. Itu logikanya capek itu. Orang itu harus pingsan. Itu harus pingsan orang itu. Tapi karena dikalahkan dengan rasa senang. Jadi hidup itu seperti itu. Kemiskinan semiskin apapun tapi dijalankan dengan penuh memuji sebagai bahan untuk memuji Allah, tidak akan. Hidup dunia ini terasa lega. Nah, itulah gambaran surga anu diungkapkan dina ayat 34 dan 35. Maka intinya Quran ini ngabecaan. Siapa sukan ek penduduk surga. Habil. Hadian. Ti ayeuna berlatih hirup di surga. Contoh mamah sia ek 10 poe di Mekah geus berlatih cara hirup di Mekah.
cara ibadah di Mekah geus berlatih eta. Padahal mah erek 10 poe. Ari ieu sih erek salawasna. Erek salawasna hidup di surga berlatih ti ayeuna. Jadi subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Seperti itu. Tapi kebalikannya itu. Jadi itu usah cerik melihat ayat 46. Ayat 36. Ayat 36 itu untuk orang kafir, bukan untuk orang kita. Kita kan tidak kafir. Yaitu cara mensikapi Imam Asyadili. Ya kenapa kamu nangis? Ya karena melihat ayat Adam. Ayat Adam untuk siapa? Untuk orang kafir. Ya kamu kafir bukan? Enggak, ya jangan nangis. Kamu itu enggak bakalan ke sana karena kamu bukan kafir. Gitu. Gitu. Begitu. Oh. Ya aku kan takut. Sampai melet. Aku kan takut. Aku pengen waras. Aku kan takut Allah tidak memberikan ampunan kepada kita. Kamu tahu nggak janji Allah? Allah Maha Pengampun. Iya. Kenapa kamu masih takut? Kalau kamu takut Allah tidak memberikan ampunan kepada kamu, berarti kamu ragu dengan gopurnya Allah. Oh bilen, ujug-ujug. Bilen. Terus aku ingin nangis. Ya nangis karena sebagai nangis kerinduan, bukan nangis sebagai nangis keraguan. Karakatimu umpamana tibreng lahir sampai geus kolot ka karakatimu jeung bapakna kabrug itu nangis, tapi itu sebagai nangis sebagai ekspresi dari terpenuhinya kerinduan. Seperti itu dari menghadap Allah itu. Jangan menghadap Allah itu penuh dengan keraguan dan penuh dengan ketidakyakinan terhadap firman Allah. Ngerti deh, Nok? Ngerti seperti itu. Jadi karir pun nanti jangan menyiksa kita. Wah saya biar ini harus seperti lakukan saja rasa taat. Tidak usah berpikir nanti kalau begini saya nanti tidak akan seperti ini. Emang kamu itu siapa? Kamu itu kan yang menjalankan sebagai objek dari kerjanya Allah. Nah, walladzina kafaru lahum naru jahannama la yuqda alaihim fayamutu wa la yukhaffafu anhum min adabiha kadzalika najzi kulla kafur. Gambaran orang-orang kafir. Orang kafir itu kenapa disebut mereka itu kafir? Karena mereka menutup pintu hidayahnya Allah. Hatinya itu menutup. Maka dia itu tidak bisa menerima hidayah. Maka kata kafir ini diterjemahkan dalam bahasa Inggris kaper. Kaper itu kan nutup. Terus lamun diterjemahkan deui kudu pula ulin kapridei. Maka dia itu tertutup. Kenapa dia itu tertutup? Sebab amalnya terputus. Kenapa amalnya itu disebut terputus? Amalnya itu hanya sampai pada dirinya. Tidak sampai pada Allah. Dia makan karena merasa perintah perut. Dia memberi bersedekah, mengeluarkan hartanya bukan karena bercerita Allah, tapi karena merasa perintah dirinya.
itu terputus. Itu terputus. Terputusnya kenapa? Terputusnya karena dia beramal merasa perintah dirinya. Ya minta, ya nunggak ganjaran kudu diri. Nah. Tapi beramal dengan merasa perintah Allah, yang memberikan ganjaran itu ya Allah. Makan bukan hanya karena perintah lapar, ya Allah, aku ini lapar. Engkau nabimu mengajarkan bila lapar itu makan. Bila lapar itu makan. Maka makanku sebagai bentuk taat kepada perintahmu yang melalui nabimu. Jadi kan asik. Dan secara refleks seperti itu. Ya Allah, aku ini tidur. Aku ini ngantuk. Engkau mengajarkan agar aku merawat titipanmu. Merawat titipanmu. Ada mata, ada otak. Dan cara merawat ini sebagai merawat adalah tidur. Maka aku tidur sebagai bentuk ketaatanku kepadamu untuk menjaga kebugaran. Gitu. Tapi iya, tapi cek malaikat Jibril, ya, tapi ada waktunya. Kan semuanya ada waktunya. Nah, bagi mereka itu adalah neraka jahanam. Jadi naru jahanam iya di Quran ini memang dipersonifikasikan, jadi diwujudkan dalam kata nar. Nar itu artinya api. Karena di masa lalu yang paling menyakitkan itu api. Tapi jangan dimutlakkan bahwa neraka itu nanti adalah api. Api itu adalah suatu bentuk keterhinaannya manusia sebagai bentuk kesengsaranya manusia. Jadi lamun orang berbicara tentang filsafatnya, pemahaman tentang ruh. Ruh itu kan betapa rindunya pada Allah. Ingin bertemu dengan Allah. Setelah dipisahkan dari raga. Tapi karena ruh itu dipenuhi dengan amalan-amalan yang tidak mendukung untuk bertemu dengan Allah. Ruhnya itu kotor. Membawa beban kotor. Karena Allah itu yang maha suci. Maka ruh itu harus suci. Akhirnya tidak bisa sampai kepada Allah. Tidak bisa sampai kepada Allah itu adalah bentuk ketersiksaan yang sangat pedih, yang melebihi api. Benar sakitnya tah di sini. Benar seperti itu. Jadi jalma sampai gering. Kumaha kita sih mana gering. Mata yang madangi cina guru. Dia kumaha dia telesu. Lesu nganteh hayang ieu madang deh kumaha. Aing mah inget bae cenah ka budak. Ke budak keur di pondok. Ilok deh madang cenah. Ilok deh madang budak sih. Itu kan tersiksa itu. Yang tersiksa itu jiwa. Itu tentu lamun dibandingkan jeung di kasundutku gasolin Ki Jamil masih sedih. Masih nyeri kene, tersiksa kene, ku hiji kerinduan. Jadi gambarannya Imam Suhrawardi itu ketika ruh itu betapa rindu kepada Allah tapi tidak sampai. Tidak sampai karena harus membersihkan ruh itu, maka itulah bentuk neraka yang melebihi sakitnya dengan api. Maka jadi neraka itu bukan nanti nunggu nanti. Sekarang juga orang sudah bisa masuk neraka ketika hidupnya. Ketika ketersiksaan jiwanya itu tidak tersembuhkan. Ketersiksaan jiwanya. Dan neraka ketersiksaan itu terkadang orang bisa dibuat-buat sendiri. Jadi bikin
tarekat hidup, ya suluknya itu ya hidup senang bersama memuji Allah. Hidup senang bersama memuji Allah. Jangan dikira orang-orang yang buka pabrik maung ada pabrik mau. itu hidupnya menyenangkan. Ada beberapa konglomerat itu mati bunuh diri. Itu karena hidupnya itu merasa tersiksa. Jadi mati itu sebagai solusi terlepas dari masalah. Padahal dia dari mulai hewan tumak sampai dinosaurus dia punya umpamanya. Dari mulai kendaraan kecil sampai private jet dia punya. Tapi hidupnya tersiksa. Ya karena apa? Ya karena di dalamnya itu tidak dihiasi dengan kesenangan yang abadi, yaitu dengan memuji Allah. Gitu nok. Jadi kadzalika najzi kulla kafur, dan begitulah cara Allah membalas. Jadi aku membalas setiap ketertutupan dalam hidayah. Wah, sifatnya orang yang mendapatkan adab, yaitu wahum yastorihuna biha, yaitu orang itu akan tersiksa dengan penyesalan. Hanjakal cenah melaku hanjal deku mana hanjakal ujur bareto teu memula suuk. Ih deku mana bilaku hanjakal teu memula suuk. Ai naik ngarujak asa sedih wa suuk. Sampai ceurik eta. Sampai ceurik. Kunaon mana ceurik? Ngarujak wa suuk bilaku hanjakal teu memula suuk. Karena ceurik berkelanjutan sampai datang pemadam kebakaran. datang Satpol PP, sampai rame gara-gara ngarujak eueuh suuk hanjakal berarti teu memula suuk. Asal leuwih keleuwihan mah eta mah contona. Super. Atuh mal kumaha nu ngajina pindah. Itong pindah. Mereka itu bentuk penyesalan mereka itu mengucapkan begini. Rabbana akhrijna na'mal sholihan ghairal ladzi kunna na'mal. Allah, keluarkanlah kaula ya Allah dari ketersiksaan ini. Aku akan beramal soleh. Aku akan beramal yang bermanfaat. Manfaat ketika beramal dan manfaat setelah beramal dan manfaat setelah kembali kepada Allah. Aku akan beramal seperti itu. Ghairul ladzi kunna na'mal, bukan aku tidak akan melakukan suatu amalan yang dulu aku lakukan, yaitu yang tidak soleh. Nah, dibalas oleh Gusti Allah dengan bilisanil malaikat, awalam nu'ammirkum ma yatadakkaru bihi man tadakkara wa ja'akumun nadhir. Apakah dulu tidak datang orang yang memberitakan, yang menceritakan kepada kamu, jadi ma yatadakkar itu man tadakkar. Apakah kamu tidak ingat dulu itu telah datang kepada kamu orang yang memberitakan, orang yang memperingati kamu bahwa dia itu adalah seorang yang memberikan peringatan, yaitu Rasul. Dia teringat bareto sia geus datang orang yang memberikan peringatan kepada kamu bahwa nanti akan seperti ini, tapi kau diam-diam saja. Aku ajak kau beramal, kau menolaknya. Aku ajak kau sholat, engkau malah silat. Kau ajak sodakoh, engkau malah makan. Dan ku ajak engkau untuk berjuang
kau makan tulang itu. Macam mana pula? Jadi paduku fama lizolimina min nasir. Maka bilisani malaikat, ya sudahlah, sekarang terima saja. Bersenang-senanglah kamu, bersenang-senanglah, dan cicipilah kehidupan-kehidupan hidangan-hidangan hidangan-hidangan makanan di neraka. Nikmatilah makanan-makanan di neraka, wahai para seniman-seniman. Wahai para seniman-seniman dosa. Wahai para sastrawan dosa. Wahai para pengukir dosa. Paduku fama lizolimina min nasir. Karena tidak ada yang bisa menyegah, yang bisa menolak, yang bisa memberikan pertolongan dari azabnya Allah. Jadi makanya urusan ibadah, urusan amal itu bukan urusan kolektif, tapi urusan sendiri-sendiri. Kenapa dia nggak menganjurkan jamaah? Bukan amalnya yang itu, pelaksanaannya, bukan tanggung jawabnya jamaah. Bukan jamaah, orang kayak sholat di jamaah kayak dibagi, dan kakak Zoom lari. Wah guru, cenari anu, temangkat tahlil sih. Terus dibacakan, harus ada menang ganjaran. Cakapan ente, dakwah kuliah anak. Mah, orang mayaran kuliah dia kan kuli, nak, nu apa nu absen sama nu nitip pang maculkan itu. Kan tadi upahani ya. Cek nu kuli na eta. Kuliah cenah ka ki jumhur heueuh. Aing nama teh bisa kuli tapi aing pang maculkan itu ada di itu. Kan teu bisa kitu. Sebab urusan perkuliahan ieu urusan masing-masing. Anu tanggung jawab pengganjaranna nya teh majikan. Ya amal seperti itu. Kenapa dilaksanakan jamaah? Itu pelaksanaannya untuk merangsang khusyuk, untuk merangsang baik. Karena kalau dilaksanakan dengan banyak orang itu senang. Potensinya apa? Potensinya hasilnya bakal baik. Tapi bukan berarti jamaah itu suatu jaminan, orang itu lebih baik. Ya, dalam tasawuf itu tidak seperti itu. Keasikan berdialog dengan Allah inilah mutu yang terbaik. Nah, itu jadi faduku famalil zalimin nasir. Innallaha alimu ghaibis samawati wal ar. Innahu alimun bidzatis sudur. Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi. Apa yang ada di langit yang nyata terpandang oleh manusia, yang tidak nyata terpandang oleh manusia, atau rahasia kenapa Allah menciptakan langit, Allah yang tahu. Begitu pula dengan apa yang terlintas di dalam hati, apa yang tertulis di dalam hati, apa yang melintas di hati setiap manusia, Allah Maha tahu. Kalau dibanding-banding, menciptakan langit, menguasai langit pun Allah mampu, apalagi mengawasi hanya kita hamba yang tidak bisa apa-apa, yang digerakkan, yang diberikan suatu kemampuan yang kecil oleh Allah. Allah tidak tahu. Kenapa sih kamu tidak mau memuji Allah? Wallahu a'lam bishawab. Farihina bima ta'umullahu min fadli subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
wa tub alaina innaka Anta tawwab. tawwabur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin.